Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kami hari ini untuk menyelesaikan tugas proyek pengantar bisnis. Proyek ini disusun guna untuk memenuhi tugas dari Ibu Mega Asri Zona SEMSC pada mata kuliah pengantar bisnis. Selain itu, kami berharap dengan proyek ini dapat menambah wawasan bagi pembaca. Selain itu juga kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Mega Asri Zona SEMSC selaku dosen mata kuliah pengantar bisnis. Tugas ini yang telah diberikan diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan terkait bidang yang kami tekuni. Kami juga mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah membantu menyusun proyek ini. Kami menyadari proyek ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu kritik dan saran yang membangun akan kami terima demi kesempurnaan proyek ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Selvi dengan NIM 24059048. Saya di sini sebagai moderator dan di sebelah kanan saya ada Naila Putri Ramadhani dengan NIM 24059034 dan di sebelah kiri saya ada saya Cynthia Fitri dengan NIM 24059050. Lanjut ke pemateri pertama yang akan dibahas oleh Naila Putri Ramadhani. Terutama sekali terima kasih kepada moderator karena telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi pertama, yaitu menjaga kualitas ceker mercon. Ceker mercon adalah sajian pedas khas Indonesia yang terbuat dari ceker ayam yang dimasak dengan bumbu cabai yang sangat pedas hingga memberikan sensasi panas yang membakar, seolah-olah seperti mercon atau kembang api. Hidangan ini populer di kalangan pencinta pedas dan biasanya dinikmati sebagai lauk dan cemilan. Sensasi pedas ini diperoleh dari penggunaan cabai rawit dalam jumlah besar yang dipadukan dengan berbagai bumbu lain seperti bawang merah, bawang putih, daun salam, dan rempah-rempah lainnya. Tekstur ceker yang empuk dan kenyal seperti bumbu yang meresap membuat ceker mercon memiliki kelezatan yang unik dan mampu menggugah selera. Untuk menghasilkan ceker mercon yang berkualitas, pemilihan bahan baku menjadi langkah utama yang sangat penting. Ceker ayam yang digunakan harus segar. Ceker segar biasanya berwarna putih kekuningan, tidak terlalu pucat atau berlendir. Sebelum digunakan, ceker harus dibersihkan dengan baik, rendam dengan air hangat, dan gosok permukaan untuk menghilangkan kotoran yang menempel. Jangan lupa untuk memotong bagian kuku agar ceker lebih rapi dan nyaman saat dimakan. Dengan menggunakan bahan yang segar dan bersih, hasil akhir ceker mercon akan memiliki tekstur yang lebih empuk dan rasa yang lebih enak. Langkah selanjutnya adalah proses perebusan ceker. Perebusan ini dilakukan agar ceker menjadi lebih empuk sebelum dimasak dengan bumbu pedas. Ceker bisa direbus bersama jahe atau daun salam untuk membantu menghilangkan bau amis alami pada ceker ayam. Rebus hingga setengah matang untuk menjaga agar tekstur cekernya tetap utuh dan tidak terlalu lunak saat dimasak bersama bumbu. Setelah direbus, ceker bisa langsung dimasukkan ke dalam tumisan bumbu pedas sehingga bumbu dapat meresap dengan baik. Proses perebusan ini sangat penting agar ceker tidak keras dan alot saat disantap. Apabila ceker mercon akan disimpan, pastikan untuk menempatkannya dalam wadah kedap udara agar kualitasnya tetap terjaga. Simpan di chiller jika akan dikonsumsi dalam waktu dekat atau di freezer untuk penyimpanan jangka panjang. Saat ingin menyajikannya kembali, panaskan ceker mercon dengan api kecil agar tetap empuk dan tidak kering. Pemanasan yang perlahan akan membantu mengembalikan tekstur dan rasa dari ceker yang sudah disimpan. Dengan memperhatikan cara penyimpanan dan pemanasan ceker mercon, bisa tetap enak dan lezat walaupun disimpan beberapa hari. Lanjut ke pemateri kedua yang akan saya jelaskan mengenai tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha ceker mercon.
Pelaku usaha ceker mercon menghadapi beberapa tantangan yang khas, mulai dari pengadaan bahan baku, persaingan ketat di pasar kuliner, hingga strategi pemasaran dan distribusi. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah dalam hal pengadaan bahan baku, khususnya ceker ayam yang segar. Kualitas bahan baku sangat menentukan hasil akhir dari ceker mercon yang dihasilkan. Namun, ceker ayam sebagai bahan utama bisa memiliki kualitas yang bervariasi dan pasokan yang terkadang tidak stabil tergantung pada musim atau ketersediaan di pasar. Selain itu, harga bahan baku yang fluktuatif juga memengaruhi biaya produksi, sehingga pelaku usaha perlu terus beradaptasi untuk tetap menjaga kualitas produk tanpa meningkatkan harga secara signifikan bagi konsumen. Di sisi lain, persaingan pasar dalam usaha ceker mercon juga cukup ketat, terutama karena popularitas hidangan pedas di kalangan masyarakat Indonesia. Banyaknya usaha kuliner sejenis, mulai dari usaha kecil hingga restoran besar yang menyajikan ceker mercon, membuat pelaku usaha harus mencari keunikan atau diferensiasi produk agar dapat menarik minat konsumen. Tantangan ini mendorong pelaku usaha untuk kreatif dalam menciptakan variasi rasa, tingkat kepedasan, atau bahkan tampilan sajian agar produknya terlihat menonjol di antara yang lain. Tanpa keunikan, usaha ceker mercon berisiko kehilangan daya tarik, terutama di tengah banyaknya pilihan yang tersedia bagi konsumen. Pemasaran juga menjadi tantangan penting bagi pelaku usaha ceker mercon, terutama di era digital yang menuntut mereka untuk aktif dalam promosi online. Platform seperti media sosial memiliki peran besar dalam memperkenalkan produk kepada audiens yang lebih luas. Namun, tidak semua pelaku usaha memiliki pengetahuan atau kemampuan untuk memaksimalkan media ini. Mengelola konten secara konsisten, menarik, dan informatif membutuhkan waktu, usaha, serta keterampilan khusus. Selain itu, biaya iklan di platform digital yang kompetitif juga bisa menjadi beban, terutama bagi usaha kecil dengan anggaran terbatas. Hal ini mengharuskan pelaku usaha untuk belajar mengelola strategi pemasaran yang tepat, misalnya dengan menggunakan testimoni pelanggan atau program promosi agar produk mereka lebih dikenal. Selain itu, distribusi dan logistik juga menjadi tantangan bagi usaha ceker mercon. Terutama yang ingin memperluas jangkauan pasar di luar era lokal. Produk ceker mercon yang bercita rasa pedas dan bertekstur empuk membutuhkan kemasan dan penyimpanan yang tepat agar tetap aman dikonsumsi dan tidak mengalami penurunan kualitas saat dikirim ke pelanggan. Tantangan ini bertambah besar jika target pasar meliputi daerah yang cukup jauh, karena produk yang dikirim membutuhkan perlakuan khusus untuk menjaga ketahanannya. Keterbatasan pengiriman yang aman untuk produk-produk makanan seperti ini seringkali menjadi kendala bagi usaha kecil yang belum memiliki akses ke layanan distribusi khusus. Terakhir, tantangan dalam menjaga kualitas dan konsisten produk juga penting untuk diperhatikan. Konsumen mengharapkan produk ceker mercon yang memiliki rasa dan kualitas yang konsisten setiap kali mereka membeli. Namun, menjaga kualitas pada skala produksi yang lebih besar bukanlah hal yang mudah. Terakhir, tantangan dalam menjaga kualitas dan konsisten produk juga penting untuk diperhatikan. Konsumen mengharapkan produk ceker mercon yang memiliki rasa dan kualitas yang konsisten setiap kali mereka membeli. Namun, menjaga kualitas pada skala produksi yang lebih besar bukanlah hal yang mudah. Bahan baku yang bervariasi, perubahan selera konsumen, serta keterbatasan dalam pengawasan produksi dapat mempengaruhi konsisten kualitas produk. Pelaku usaha perlu berusaha keras untuk menjaga standar kualitas,
mulai dari pemilihan bahan baku, pengolahan, hingga penyajian. Nah, semua tantangan ini menuntut strategi dan adaptasi yang cermat dari pelaku usaha agar bisa tetap kompetitif dan sukses dalam menjalankan bisnis ceker mercon. Selanjutnya, pembahasan materi ketiga akan dilanjutkan oleh Cynthia. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang memanfaatkan media sosial dan platform online untuk mempromosikan bisnis ceker mercon. Media sosial dan platform online menjadi alat penting dalam mempromosikan bisnis ceker mercon karena keduanya dapat menjangkau audiens yang sangat luas dengan cepat dan efektif. Langkah pertama adalah memperkenalkan brand dan produk ceker mercon melalui konten visual yang menarik seperti foto dan video ceker mercon yang tampak lezat dan menggugah selera. Visual yang kuat ini sangat penting untuk menarik perhatian pengguna, terutama di media sosial yang sangat mengutamakan aspek visual. Untuk memanfaatkan media sosial, pelaku usaha dapat memulai dengan membuat akun bisnis di platform populer seperti Instagram, Facebook, dan TikTok. Misalnya, dengan melakukan live cooking show, pemilik usaha bisa berbagi resep atau menunjukkan proses memasak ceker mercon secara langsung, membuat pengikut merasa lebih dekat dengan brand tersebut. Konten semacam ini biasanya menarik minat penonton dan membangun loyalitas konsumen. Platform seperti Facebook dan Instagram menyediakan iklan bertarget yang memungkinkan pelaku usaha menentukan targetnya, sehingga iklan akan ditampilkan kepada orang-orang yang paling mungkin banyak tertarik. Dengan mendaftarkan bisnis ceker mercon di platform ini, pelanggan bisa memberikan ulasan positif yang dibaca oleh calon pelanggan lainnya. Ulasan pelanggan yang baik dapat memperkuat reputasi bisnis dan menjadi promosi gratis yang efektif. Terakhir, pelaku usaha ceker mercon juga bisa memanfaatkan kolaborasi dengan influencer atau food blogger yang memiliki pengikut banyak. Kolaborasi ini berbentuk ulasan produk, tantangan makan pedas, atau giveaway produk yang dapat meningkatkan exposure bisnis dengan cepat. Dengan strategi kolaborasi yang tepat dan pemanfaatan media sosial secara konsisten, bisnis ceker mercon bisa terus berkembang dan membangun pelanggan yang loyal. Lanjut, saya akan membahas ceker mercon menjadi salah satu pilihan yang menarik di pasar kuliner saat ini. Ceker mercon menjadi salah satu pilihan kuliner yang menarik di pasar makanan saat ini, terutama di Indonesia. Hidangan ini menawarkan sensasi rasa pedas yang intens dan tekstur ceker yang empuk yang sangat diminati oleh banyak pecinta makanan pedas. Hidangan ini berhasil memenuhi kebutuhan konsumen akan makanan yang tidak hanya lezat, tetapi juga memberikan pengalaman unik saat disantap. Banyaknya warung makan dan gerai kecil yang menjual ceker mercon juga membuat hidangan ini mudah diakses di berbagai tempat, sehingga konsumen tidak kesulitan untuk mencicipinya kapan saja. Harga yang terjangkau dan distribusi yang mudah menjadikan ceker mercon pilihan yang sangat kompetitif di pasar kuliner. Di sisi lain, ceker mercon juga fleksibel dalam cara penyajiannya, sehingga pelaku usaha bisa menambahkan kreativitas mereka untuk menarik konsumen. Fleksibilitas dalam inovasi rasa dan tingkat kepedasan ini membuat ceker mercon bisa menjangkau berbagai segmen pasar, mulai dari penggemar makanan super pedas hingga mereka yang lebih menyukai level kepedasan yang ringan. Dengan adanya variasi ini, konsumen punya banyak pilihan sesuai dengan selera mereka.
menjadikan ceker merchant lebih menarik dan relevan di pasar yang selalu berubah. Sekian materi dari kelompok kami, lanjut ke kesimpulan yang akan saya bacakan. Kesimpulan dari bisnis ceker merchant yaitu bisnis ceker merchant menawarkan peluang yang sangat menarik di pasar kuliner Indonesia, terutama dengan meningkatnya tren makanan pedas yang diminati banyak kalangan. Hidangan yang berbahan dasar ceker ayam ini memiliki daya tarik tersendiri berkat rasa pedasnya yang kuat serta tekstur empuk yang menjadi ciri khas. Dengan harga bahan baku yang relatif terjangkau dan biaya produksi yang efisien, ceker merchant dapat dijangkau oleh berbagai segmen pasar, baik itu kalangan muda yang suka tantangan pedas maupun konsumen lain yang mencari hidangan lezat dan mengenyangkan. Keberadaan ceker merchant yang mudah ditemukan di warung makan dan kedai-kedai kecil juga menjadikannya pilihan yang mudah diakses dan populer di kalangan masyarakat. Namun, meskipun bisnis ini menawarkan peluang besar, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh pelaku usaha. Salah satu tantangan utamanya adalah pengadaan bahan baku yang berkualitas, terutama ceker ayam yang harus segar dan bebas bau amis. Fluktuasi harga bahan baku ini bisa memengaruhi margin keuntungan, sehingga pelaku usaha perlu memiliki strategi pengelolaan biaya yang efisien. Selain itu, persaingan yang ketat di pasar kuliner, terutama di daerah yang padat dengan usaha sejenis, membuat pentingnya pelaku usaha untuk selalu berinovasi, baik dari segi rasa, variasi, menu, maupun cara penyajiannya. Agar tetap menarik perhatian konsumen, salah satu faktor kunci keberhasilan dalam bisnis ceker merchant adalah pemasaran yang efektif. Jadi agar bisnis ceker merchant ini tetap agar lancar dan tetap berkembang, maka dari itu kita harus berpandai-pandai dan sering berinovasi agar baik itu di media sosial atau di platform dan lain sebagainya. Jadi itulah agar usaha baik. Jangankan usaha-usaha ceker merchant saja, baik itu di usaha kuliner atau usaha aksesoris ataupun yang lain-lain, itu kita harus berpandai-pandai dalam mengambil strategi di media sosial agar tersebar di masyarakat seluas-luasnya. Baik, sekian dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih jika ada salah kata atau tutur kata yang salah. Kami dari kelompok 3 memohon maaf sebesar-besarnya dan kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.